Ibu ke masjid boleh tidak? Boleh. Dengan syarat tempatnya ada khusus, aman dari fitnah, dan tidak melalaikan kewajiban di rumah tangga. Ada anak minta ASI pada ibu, ibu nggak boleh. Sebentar ya, mama subuh 2 rakaat, bentar balik lagi. Nggak bisa, dosa malah. Ibu sholat di rumah, dan ketika sholat di rumah demi memenuhi kebutuhan yang di rumah juga, itu sama nilainya dengan suami yang ke masjid. Nilainya sama. Yang mau saya katakan, urusan akhirat saja tidak mengabaikan konteks kehidupan rumah tangga, apalagi cuma urusan dunia. Jadi mulai hari ini, keluar dari sini, pakaian tata dengan baik. Cek di rumah apa yang belum tuntas. Karena sesukses-sukses anaknya, ketika anak sukses hebat apapun, perintah pertama Al-Quran, hey, jangan dulu bagi dengan yang lain, bagi dengan ibumu dulu. Bagi dengan ibumu dulu. Minimal doakan ibumu, doakan ayahmu. Itu yang di Quran surah 46. Ayat 15 itu. Tapi ibu yang bagaimana yang mesti diberi perhatian? Ayah yang bagaimana yang mendapatkan itu semua? Jangan sampai tidak terjadi semua itu. Adalah ibu yang justru bisa memberikan waktunya untuk membuat anaknya sukses di kemudian hari. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau di rumahnya berkurang waktunya hanya untuk keluar. Tidak disalahkan ketika keluar, tapi bagi sehingga tidak meninggalkan yang pokok. Saya tutup yang terakhir. Ibu mau jadi perempuan solihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insya Allah katakan amin. Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang solihah, cirinya 2. Ada berapa cirinya? Fas-solihatu. Tadi kan ar-rijalu kan? Sekarang fas-solihatu. Maka istri-istri yang solihah itu ciri pokoknya 2. Qanitatun. Ciri pertama qanitat, jamak dari kata qanita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya qanita. Apa artinya qanita? Ya, itu terjemahan kan ya. Baik. Qanita itu sifatnya kunut, berarti doa kunut itu doa taat dia. Baik, qanitat artinya kepatuhan yang total kepada Allah, itu dasarnya. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh, kalau sholat, tanda patuhnya kita kepada Allah, itu ditunaikan dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu kadang disebut oleh Quran dengan qanitun, jamaknya qanitin, dari kata qanita. Contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. 238. Posisinya paling kanan sebelah atas di mushaf. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini, kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya, ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan solihah nih, istri solihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Nggak cukup dengan amin, kita bacakan dulu hadisnya. Ya. Lihat sini, perhatikan. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, nggak pernah syuruk dan sebagainya. Wasamat samaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Ayyamul Bid. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab,
udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan lihat suaminya karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah, Bu. Contoh gini, Mah, pergi pengajian ya, Ustadz Fulan misalnya, bagus tuh, insya Allah, ya siap berangkat. Itu kalimat itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Mah berjilbab ya, insya Allah siap. Mah anak-anak masuk sekolah tahfidz aja deh, insya Allah. Itu ketika dia respon, tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Saya ulang ya, boleh menolak, cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat yang pemimpin itu siapa? Suami. Contoh, Mah, lepas dulu jilbabnya ya, Papa ada family gathering, yang lain gak pakai jilbab, Papa gak enak. Sebentar aja, cuma 30 menit, dari itu pakai lagi. Ibu kalau jawabnya, apa? Tahu gak Pak? Ini, itu rame itu. Tapi kalau ibu cara masuknya, Pak, dulu Mama sebelum meninggal, dari kecil sudah melatih aku untuk pakai jilbab. Nah, aku niatkan pakai jilbab ini di antara amalan yang jariahnya insya Allah sampai ke Mama, ke Papa. Kalau dilepas 30 menit dan di saat itu kemudian aku wafat, meninggal dalam keadaan tidak berjilbab, kira-kira bagaimana di hadapan Allah? Ya sudah deh, nggak apa-apa pakai aja, mungkin jadi dakwah. Ya itu cara masuk yang enak, itu halus. Ya boleh menolak, tapi cari jalan yang terbaik, yang halus. Terus ya, Mas ini, mau tahajud dulu Pak, udah temenin Papa nonton dulu nih, ini babak kedua nih, rame nih. Bola misalnya kan? Baik, gini aja deh Pak, dalam tahajud setelah sholat, Mama doakan klubnya Papa bisa menang. Ya udah tahajud kan? Tahajud kan? Tiba-tiba kalah kan? Mama sih tahajud, iya Papa sih diminta menang malah menangis, gitu. Kayaknya udah jelas ya? Oke. Jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang apa? Baik. Yang kedua yang agak tidak mudah nih, sekarang bisa terjadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Bima hafizallah, mampu menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar, tahan penanya, perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutupi, Bu, nggak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat, sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah sepanjang tidak dibuka. Tapi kalau itu dibuka, jadi persoalan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kan laki-laki juga sama kan? Suami juga harus menjaga kehormatan rumah tangga kan? Kenapa sangat ditekankan kepada istri, bukan suami? Itu suratnya surat apa tadi? Surat keempat, surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Kan sudah salah. Tidak, banyak orang keliru. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. Ibu jangan maksa. An-Nisa bukan perempuan. An-Nisa itu bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Beda kan ya? Baik, kalau perempuan itu berapa jumlahnya? Perempuan itu berapa? Banyak. Perempuan tuh kalau sendirian namanya mar'ah.
Mar'ah, tulisannya mim, ra, hamzah, ta, marbutah. Ini bisa dibaca mar'ah, bisa dibaca mir'ah. Kalau mir'ah itu cermin. Ya, makanya perempuan sering dekat dengan cermin. Ya, orang Arab bilang al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Makanya kan ibu senang kan cermin, di rumah udah lihat cermin, turun dari mobil lihat spion lagi, masuk masjid lihat kaca nako masjid ngaca lagi, nggak apa-apa. Dicek di tasnya pun ada cerminnya juga, gitu. Minimal handphonenya kan. Nggak apa-apa, itu fitrah, bawaan biasa. Mar'ah itu nanti sifatnya muru'ah. Muru'ah itu sifat yang senang menjaga kehormatan. Makanya perempuan itu senang tampil terhormat, jaga rapi, tertib. Beda kan Bu, kalau saya laki-laki keluar pakaian agak lecek sedikit, biasa. Tapi kalau kelihatan istri, stop. Setrika dulu. Rapi dulu. Itu fitrah, perempuan itu biasa. Tapi ingat, perempuan itu seperti cermin. Ibu tahu cermin? Tahu ya? Cermin kalau dilempar misalnya sampai pecah, bisa nggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Bisa dirangkai lagi. Cuma tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan itu sama dengan cermin. Kalau dia terlukai, itu bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ya kan? Punya masalah tahun 2022, tapi kalau diungkit kejadian listrik tahun 98 muncul lagi kan? Iya. Jadi itu fitrah Bu, biasa gitu. Masalah satu keluar 1000 itu biasa. Kenapa sih Pak gini-gini? Dulu kan Bapak dulu kan, padahal masalahnya sekarang kan. Nah, itulah mar'ah. Tapi kalau banyakan laki-laki itu masih konsisten jamaknya, rajul jamaknya rijal. Kalau perempuan beda, sendirian dia mar'ah, banyakan dia nisa. Udah beda sendiri, hurufnya udah lain, katanya udah beda. Bu, rajulun, ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Jamaknya rijalun, ra-nya masih ada, jimnya ada, lamnya masih ada, cuman tambah alif. Ini mar'ah, nisaun, mimnya kemana, ra-nya kemana, ta-nya kemana? Kenapa jadi nisa? Nisa itu seakar juga dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antaranya adalah sifat yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Ini perempuan itu sependiam-pendiamnya sendirian. Kalau ketemu temannya bisa cerita. Saya nggak bilang curhat, cuman bisa cerita. Makanya kata Quran, kenapa ditekankan ke perempuan dengan nama nisa? Kalau sedang kumpul dengan teman-teman, ada masalah apapun dengan suami, jangan dibuka. Memang judulnya pengajian, tapi ketika datang kan beda sapaannya. Assalamualaikum, ece damang, alhamdulillah saya. Kumaha damelan, alhamdulillah lancar. Kata suami kumaha, di situ masalahnya. Aduh. Kan judulnya pengajian kan? Tapi yang dibahas tuh bisa suami. Sekarang itu lebih parah, hadisnya nyata. Belum datang ke pengajian, udah bikin status. Tuh. Itu baru keluar kawan dari bikin. Aku tidak mengira, engkau tidak seperti aku duga. Terus yang menyebalkan itu ditungguin komennya, dilihat siapa yang komen. Teteh kenapa? Paham ya? Itu terjadi tidak? Halo, terjadi tidak? Pakai jilbab aja bikin status. Ceplik, sudah sampai TSM, tinggal menunggu Ustadz. Ayo, tuh ayo. Tuh, kan? Hadisnya betul tidak? Qurannya betul tidak? Berarti ibu semua butuh healing. Kan? Jelas ya? Tuh. Itu tuh sederhana Bu, tapi dalam sekali. Dan itu nanti di Ali Imran tuh lebih dalam lagi. Akan membuat kalau itu dipertahankan, boleh kok Bu. Pasang status itu boleh. Ibu kalau di situ setiap hari cantumkan satu hadis tentang perempuan, ayat tentang perempuan, dibaca oleh teman ibu jadi pahala. Ya, tapi kalau TSN mendung langsung bikin status, apa gitu?
Itu kata Quran tipikal orang sakit. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan tipikal orang yang kurang sehat itu, yang butuh healing itu, apapun situasi yang dialami, dia langsung broadcast. Bahasa Quran. Jajan bakso enak, broadcast. Ya, kurang bayar, broadcast. Ini awis bakso di dia ayeuna ceklik di Instagram. Tuh muncul. Gitu kan? Tuh butuh healing semua tuh. Paham ya sampai sini ya? Apa obatnya? Sudah, lihat sini. Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu tentang kita siapa? Maka healing terbaik kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuh. Tubuh itu kembali, taubaturnya kembali, balik ke Allah. Biasanya healing itu kaitannya lebih banyak dengan penyakit hati. Lebih banyak. Hati itu marad penyakitnya. Fi qulubihim, obatnya disebut dengan syifa. Saya ulangi, obatnya disebut dengan apa? Maka kalau ingin mendapatkan healing, kembali kepada Allah mencari syifa, maka cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan syifa. Contoh, buka Quran surat 17, ini penutup di akhir, ayat ke-82, Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kata Allah, demi keagunganku, aku turunkan ayat-ayat Quran itu menjadi syifa. Maaf Bu, Ibu, Bu, Quran itu syifa. Qurannya sendiri syifa. Jadi kalau sedang gelisah, ada persoalan, curhatnya ke Allah Bu. Nabi Yakub tahu? Pernah dengar Nabi Yakub? Ayahnya siapa? Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Punya masalah dengan anak-anaknya, anak-anaknya yang punya masalah, curhat. Beliau curhat. Curhatnya pada siapa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sama Allah. Ibu bangun tahajud, minta sama Allah. Minta anaknya disentuh, berikan kebaikan, kemuliaan, itu akan cepat. Dan kalau curhat ke Allah pun jangan dibikin status di media sosial. Tolong aminkan ya. Yang suka like ya. Salat 2013, sekitar 2012-2013, saya awal-awal pulang dari Tripoli. Ini kisah nyata. Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya sendu, air matanya hampir tak terbendung. Beliau datang, Ustaz, anak, bahasa kita yang paling gampangnya, anak saya yang saya kandung, saya lahirkan, sulit sholatnya. Bagaimana amalannya? Dah Bu, dah lama tidak? Cukup lama. Ibu dah ingatkan berkali-kali. Ibu pulang sekarang. Malam ibu sholat, tapi di samping tempat tidur anak ibu. Lalu bermohon kepada Allah. Minta aja dengan bahasa ibu, ya Allah, ini anak yang kau titipkan kepadaku, dilahirkan di rahimku, dipertanggungjawabkan olehku sampai dengan aku berpulang. Mohon jadikan ya anak yang soleh, rajin menunaikan sholat, dan ringankan hisabku di akhirat nanti di hari kiamat. Ibu minta aja, ntar hari ketiga ibu kesini lagi. Nggak usah diingatkan lagi, ibu nggak usah bilang sama anak, lakukan itu aja. Hari ketiga pulang sini lagi datang. Tahu apa yang terjadi? Ini kisah nyata, saya tidak menceritakan yang fiktif. Hari ketiga, pagi-pagi sekitar jam 7 kurang sedikit, dari kejauhan panggilan begitu kencang, Ustadz, bawa nasi uduk. Anak saya udah sholat. Kok bisa Bu?
Jadi tepat di malam yang ketiga itu, anaknya bangun, dia berdiri, langsung dia kejar, dia peluk ibunya, dia menangis. Mama, maafkan aku, katanya kan. Maafkan aku. Ibunya pun ikut nangis. Aku kan selama ini nggak sholat karena mama kan dulu juga nggak sholat. Bapak juga sibuk begitu. Keluarlah kalimat itu. Maka keduanya saling bermaafan, saling berpelukan dan sebagainya. Di situ berjanji anaknya untuk menunaikan sholat. Bahkan datanglah kalian ke pesantren, kami siapkan murid untuk membimbing. Dia bukan hanya sholat tapi menghafal Quran. Sejak saya tinggalkan itu sudah 3 juz, mungkin sekarang sudah 30 juz. Dari anak yang tidak sholat menjadi penghafal Quran. Itu. Ini banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu. Bukan saat dihempaskan di media sosial. Ya, jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif. Minta kembali kepada Allah. Ibu punya masalah dengan suami, wudu, ambil mushaf, baca Quran. Setidaknya ada ketenangan. Kalau sudah hati tenang, komunikasinya enak. Kadang-kadang nggak pernah tuntas itu karena dibawa dengan kegelisahan. Akhirnya yang muncul ego, yang muncul kehebatan. Lupa kalau dua-duanya itu hamba yang akan berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi healingnya gunakan dengan pemilik kita, kembali kepada Allah, bangun konektivitas, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya sholat, kita punya Quran, ya, kita punya doa, gunakan semua itu untuk membangun konektivitas kepada Allah. Membangun koneksi disebut dengan zikir namanya. Sebut dengan apa? Maka semua amalan tadi di Quran disebut dengan zikir. Karena itu nanti ada zikir-zikir khusus, Bu, yang menenangkan hati itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala imanik, alal islam, dan zikir-zikir yang lainnya. Minimal Bu ya, Bu, rajin istighfar. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh, misalnya 5 menit sebelum subuh aja, rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insya Allah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Karena itu janji Allah di Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Siap Bu ya? Baik, siap diamalkan? Baik. Siap untuk diamalkan? Baik, saya ingin coba berikan yang terakhir. Saya berikan doa, insya Allah kalau ibu amalkan ini singkat padat. Tapi kalau ibu bisa amalkan, insya Allah akan cepat berubah. Ya. Allahumma, Allahumma, paksain. Ayo catat, ayo rekam, ayo. Ayo catat, ayo rekam, nggak apa-apa, ayo rekam. Ayo silakan. Allahumma paksain. Ya, mulai sekarang paksa diri sendiri ya. Paksa untuk tahajud, paksa untuk baca Quran. Anak paksa dulu untuk berjilbab dengan cara yang baik. Jelas? Paham? Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang beriman semuanya tanpa kecuali. Ibu beriman tidak? Berarti ayat ini untuk ibu ya. Hei orang-orang yang beriman, jika, perhatikan baik-baik, Quran surah 5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Fokus di 101-nya nanti. Fokus ya ayyuhalladzina amanu, fokus 101-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei semua yang beriman, jika uraian sudah sampai dijelaskan, dipahami, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas. Paham? Beriman tidak? Jelas? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Baik. Pertama saya minta maaf
dari selama waktu mengajar sampai hari ini tentu banyak salah, saya akui banyak salah, mohon dimaafkan. Mohon doa agar Allah mengampuni dosa-dosa kami dan keluarga. Kemudian terima kasih atas doa-doa ibu sekalian, bapak juga mungkin ada di luar. Kami dikaruniai anak yang kelima, anak perempuan namanya Amira Rafi'ati Muslimah. Rafi'ah Muslimah itu dua neneknya disatukan, gitu ya. Amira putri kecilku, mudah-mudahan taat kepada Allah dan ditinggikan derajatnya, dan akan akikah. Jadi esok subuh itu saya harus segera kembali, karena pada subuh akan proses akikah. Saya tahnik dan saya ke Bandung lagi untuk pembukaan acara jam 10 besok. Karena itu, apa hubungan dengan taklim hari ini? Maksud saya akan langsung mohon izin untuk bersiap untuk kembali ke Bekasi, dan kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini healing yang kita harapkan diberikan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika di masjid ini atau di sekitarannya ada hambamu yang dilumuri oleh dosa sebesar apapun, jangan biarkan dia pulang sebelum Kau ampuni dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan dalam hidupnya, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hati. Wala asiran illa yassartah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui. Di antara kami boleh jadi ia datang membawa kesulitan, baik di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, pekerjaannya. Dengan keikhlasan ibadah dan niatnya, maka mohon ya Allah, hilangkan, angkat, dan jadikan kesulitannya berubah menjadi kemudahan. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami atau kerabat kami, keluarga kami, ya Allah, Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami yang kami akan lalui lebih baik daripada sebelumnya. Kami mengakui banyak berbuat salah, berbuat maksiat. Boleh jadi anak-anak berbuat salah maksiat karena perilaku orang tuanya, maka mohon ampun dosa-dosa kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, jika ada sisa kehidupan bagi kami, jadikan hidup kami lebih baik dari sebelumnya. Dan bila pun kami mesti wafat di hari ini, waktu ini, maka jadikan waktu pulang kami sebagai husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa alhaqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jadikan teman hidup kami teman-teman yang baik, tetangga kami tetangga yang baik, kerabat kami kerabat yang baik, dan jadikan tempat pulang kami berkumpul bersama orang-orang yang baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, orang-orang baik, orang syuhada, orang jujur, orang-orang soleh yang telah Engkau pilih dan berkehidupan di dunia ini. Rabbana alif baina qulubina bittaqwa wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, satukan keislaman kami dengan nilai-nilai takwa, jauhkan kami dari perpecahan. Wahfad baldatana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Jadikan negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, baik. Jaga negeri kami ya Allah, dan jauhkan dari perpecahan. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin, dan mohon jaga ulama kami, para ulama kami, dan jadikan mereka ikhlas dalam dakwah mereka karenamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.